Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk belajar komponen di dalam React Native-nya. Jadi untuk konsep komponen sendiri di React Native ini hampir mirip kayak konsep komponen di React.js. Yaitu komponen adalah bagian kecil dari UI atau user interface yang bisa digunakan ulang di dalam aplikasi React Native atau React.js-nya. Jadi contohnya itu kayak Lego, yaitu tiap kepingnya dia berdiri sendiri, tapi kalau digabung dia akan membentuk sebuah bentuk baru, contohnya bentuk rumah, mobil, dan lain-lain. Nah, inilah kegunaan dari komponen nanti. Jadi kita bisa gabung antara satu komponen ke komponen lainnya. Dan juga di sini ada dua macam komponen di React Native. Komponen yang sering kita gunakan kayak yang ada di sini, yaitu view, text, dan juga touchable component. Touchable opacity, yaitu komponen bawaan dari React Native-nya yang disebut dengan built-in component. Nah, di sini kita akan buat yang namanya komponen custom atau komponen yang kita buat sendiri. Ya, nanti kita bisa gunakan di komponen-komponen lainnya. Jadi sini kita kan sudah ada beberapa komponen view ya, atau komponen screen, yaitu index, recipe, dan juga recipe ID-nya ini. Nah, kita akan buat satu komponen yang untuk pembuatan header-nya, yang bagian atas sini, yaitu untuk back directory dan juga untuk menampilkan nama dari aplikasi kita. Nah, pertama di sini kita akan buat dulu komponennya. Komponennya sendiri kita akan buat di luar dari folder app-nya di sini. Nah, kenapa kita simpannya di luar? Supaya nanti kalau kita simpan di dalam folder app, dia akan menjadi rooter nantinya. Jadi kita simpannya di luar dari folder apps-nya dengan nama komponen. Di folder komponennya kita akan buat komponen, yaitu untuk komponen header.tsx. Nah, di komponen headernya kita buat lmfa, buat komponen baru dengan nama header. Kemudian di komponen headernya ini kita akan buat tombol di bagian kanannya. Bagian kanan, bagian kirinya, kemudian bagian kanan yaitu judul dari aplikasinya. Tapi kalau dia tidak back directory, judul dari aplikasinya akan mengarah ke bagian kiri sini. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk fungsi routernya. Untuk berpindah halaman nanti atau back directory-nya, kita panggil use router dari export router. Kemudian di view-nya sendiri kita nanti gunakan stylingnya. Di sini kita buat dulu untuk stylingnya, fonts styles sama dengan style sheet red buat stylenya, yang mana style pertama yaitu untuk header, dan nanti kita akan bagi dua kolomnya menggunakan flex. Di sini header, kita buat flex direction-nya ke raw. Kemudian kita buat align itemnya ke center. Dan kita buat untuk justify kontennya space between supaya ada jarak di antaranya. Kita kasih padding horizontal 20 dan padding biasa. Padding 16 untuk semua sisinya. Kemudian kita buat untuk title-nya sekarang. Ini untuk judul mobile app kita. Kita atur dulu untuk font size-nya, untuk stylingnya. Font size 20, kemudian font width. Ketebalannya kita kasih saja ke 800. Kemudian untuk pewarnaan, kita ambil warna utamanya yaitu primary yang sudah kita buat kemarin. Color titik primary. Kemudian letter space. Letter space-nya kita buat dia jaraknya 2 untuk setiap hurufnya nanti. Nah, kemudian kita coba buat di sini, kita lakukan stylingnya di bagian header. Di sini style sama dengan style titik header. Untuk style headernya
Dan di sini kita buat touchable opacity yang nanti untuk menjalankan back directory-nya atau kembali di screen sebelumnya. Sini kita lakukan import dulu untuk icon yang kita gunakan dari add expo vector icon, yaitu ion icon. Oke, kemudian kita tinggal jalankan di touchable opacity-nya untuk icon dari back directory-nya. Sini ion icons, kita kasih name dengan nama Arlow back, icon kembali. Kemudian untuk warna, color sama dengan kita panggil warna utama kita color titik atau mungkin warna aktif. Kemudian size-nya kita kasih 20. Nah, kemudian untuk bagian teksnya ini kita kasih styling. Sini style sama dengan style titik title. Nah, untuk touchable-nya kita buat dia berfungsi, kita buat on place. Pada saat dia ditekan, nah dia akan menjalankan sebuah fungsi yaitu router. Kita jalankan fungsi use router kita untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi kita bisa gunakan fungsi back ini. Nah, ini kita coba pasang untuk komponen header kita ini di komponen indeksnya dulu, yang ini, yaitu bagian home. Berarti yang ini index. Nah, untuk pemanggilannya ini lumayan mudah, kita tinggal simpan ya di mana yang kita ingin simpan untuk komponennya. Kita coba simpan di sini. Ini kita bisa panggil langsung, nama komponen kita tadi itu header. Nah, dan di sini kayaknya sudah langsung otomatis terimport. Kita lakukan save. Nah, di sini bakal tampil untuk tampilan dari ada back directory-nya dan juga header-nya. Nah, di sini kita coba ganti nama aplikasi kita, jangan header tapi kayak sepi. Nah, seperti ini kita bisa atur untuk space-nya setiap huruf, contoh mungkin 5. Nah, mungkin seperti ini untuk nama web kita. Nah, kemudian kita coba masukkan di komponen-komponen lain. Nah, kita masuk ke komponen detail recipe, berarti yang ini. Nah, kita masukkan juga untuk header-nya sekarang. Komponen header. Kita masukkan di dalam view-nya. Nah, kemudian juga di recipe ini. Kita masukkan ke sini. Header. Kita coba cek tampilannya. Kita masuk ke halaman recipe. Nah, sini sudah ada tombolnya. Dan kalau kita masuk ke halaman detail, kita klik yang ini. Kita back. Dia bakal kembali ke halaman home-nya. Sini kalau kita back, kayaknya udah nggak bisa. Nah, harusnya di sini dalam home-nya cukup judulnya saja. Kita tidak perlu masukkan untuk tombol back-nya. Nah, di sini di dalam komponen sendiri juga ada yang namanya fungsi props, yaitu cara kita untuk memasukkan nilainya, yang fungsinya itu hampir mirip kayak parameter. Nah, ini kita coba. Kita masukkan props-nya dulu di halaman komponen kita di header. Yang ini. Oke, di header-nya kita buat interface dulu untuk kasih tipe data dari props kita. Karena di sini kita gunakannya TypeScript, jadi kita harus definisikan tipe datanya. Interface dengan nama props. Kemudian di sini kita buat namanya btn back. Untuk button kembalinya, kita buat dia opsional, tidak wajib diisi, dan tipe datanya boolean, yaitu true atau false. Nah, untuk masukkan props-nya, kita bisa masukkan fungsi di sini bernama fc, yaitu function component dari React. Dan kita masukkan fungsi props kita. Nah, props yang akan dia jalankan di sini yaitu btn back, yang mana nilai default-nya itu false, yaitu tidak ada. Nah, di sini kalau
btn backnya ini bernilai true, maka kita coba tampilkan button backnya ini. Tapi kalau dia bernilai false, kita tidak perlu tampilkan. Nah, berarti di sini kita bisa buat kondisi jika button backnya bernilai true atau bernilai benar, maka kita tampilkan datanya. Kita bisa gunakan dan, karena cuma satu kondisi yang kita gunakan. Nah seperti ini. Jadi cuma resepi app. Nah ini juga kalau kita masuk ke halaman resepi, sini cuma ada judul dari aplikasinya, yaitu resepi app. Nah kemudian kalau kita masuk ke detail, kita klik. Nah di sini harusnya kita kasih untuk back directory-nya. Nah untuk back directory-nya berarti kita masuk ke ID yang ini, itu detail resepi. Nah sini kita tinggal lempar props-nya, yang mana button back-nya kita buat jadi true. Berarti di sini btn back sama dengan kita buat dia bernilai true. Nah maka tombolnya bakal muncul, yaitu back halamannya atau kembali ke screen sebelumnya. Kita klik, maka balik di screen home-nya langsung. Jadi kita bisa gunakan props yang mana kita butuh btn back-nya atau tidak. Yang mana props-nya ini juga bisa lebih dari satu, sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan di dalam aplikasi kita. Dan nanti kayaknya kedepannya kita akan banyak gunakan props ini, terutama di bagian whitelist-nya nanti. Nah, jadi mungkin seperti ini dulu untuk penggunaan komponen di dalam React Native. Di video berikutnya kita akan belajar tentang Flexbox di dalam React Native-nya. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk di Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.